Sekarang Bapak udah lihat di sini, jantung berdenyut 70 kali per menit itu terendah. Kalau di bawah itu berarti kita sakit. Di atas 100 kita sakit. Baik. Kalau kita hitung, jantung itu punya hak cuti enggak? Enggak. Enggak ada. Sampai usia berapa? Sampai mati. Gantung. Tergantung apa? Tergantung usia. Nah, jadi berapa miliar dia akan bekerja sebenarnya? Berapa liter darah yang disuplai untuk tubuh kita? Kalau kita kena diabetes, saya kena diabetes, maka jantungnya bekerja berapa kali? Ya, lebih cepat. Betul. Tetapi apakah oksigennya lebih cepat dihantarkan ke otak kita? Nyangkut. Nah, maka Greenwood mengajak saya ke sini untuk mengetahui bagaimana pola ini bisa menjadi sehat tidak dengan medisin. Ya, medisin sama dengan kita meracuni apa? Ginjalnya. Ya. Ginjalnya kena racun, Nah, jantungnya bengkak kan? Bengkak. Dua-duanya bengkak. Jadi kalau kaki kita bengkak, dua-duanya kiri kanan sampai di sini, maka indikasinya adalah kardiomegal atau ginjal gagal. Tinggal pilih. Ketemunya nanti di HD. Hemodialisis. Yang ngerti langsung ketawa, yang ini yang bertanya dulu nggak apa-apa. Baik, di sini kita lihat curah jantung bagaimana dia bekerja, berapa kilometer dia bekerja. Contoh, polusi yang nggak bisa dihindari, ini. Semuanya termasuk hewan yang kita makan, sayur-sayur, semua itu pasti terkontaminasi atau terkena paparan. Kenapa saya mulai dari sini? Karena semua produk ini nanti mengacu kepada unsur ini. Saya tidak menjelaskan lagi di dalam produk, karena setiap produk kalau saya jelaskan maka akan lebih panjang waktunya. Parameter yang akan saya berikan adalah paru-paru, jantung, dan ginjal. Kenapa orang bisa stroke? Karena oksigen tidak sampai ke otak. Kenapa orang bisa lemas? Karena oksigen tidak sampai ke ujung pembuluh darah yang membutuhkannya. Jantung perlu oksigen nggak? Perlu. Ya, betul. Jadi kita senang semua sudah tahu bahwa oksigen sangat penting. Nah, fungsi otaknya betul Pak, kedengeran Pak. Maaf, gambarnya ada yang terkena. Sakit akibat. Saya tidak bilang penyebab sakit, tapi sakit saling mendukung, maka saya sebutnya sakit akibat. Kalau tidak punya akibat, maka tidak sakit. Obesitas, diabetes, hipertensi, ketegangan, kecelakaan, peradangan, lainnya berkapasitas tahunan. Diabetes tahunan enggak? enggak. Seumur hidup. Seumur hidup. Enggak tahunan lagi. Ada yang dari bayi. Sejak dari kandungan. Di minimize Bisa kalau mau. Tuh, pakai kalau mau. Seharusnya bisa. Harus. Asal setiap hari
kita berexercise atau berolahraga atau berlatih. Itu yang nggak bisa. Ya itu susah tuh. Itu pertama. Kemudian pola istirahat kita. Bisa nggak kita istirahat jangan ngalahin kalong? Lagi ngejar offset. Omset boleh, badan sakit omset nggak kekejar malah keluar duit, ya. Amin. Jadi seperti itu. Nih, penyakitnya cuma di Ya. pembuluh darah. Penyebabnya genetik, usia, jenis kelamin, gangguan-gangguan pada fungsi darah, terus kekentalan darah, gaya hidup, lemak, tekanan darah, infeksi, diabetes, obesitas. Semuanya kemana? Manifestasi. Kita mau bikin manifestasi atau investasi? Investasi, bagus. Investasi. Yang nggak mau investasi siapa? Ada nggak? Kenalilah makanya sedini mungkin apa yang ada pada tubuh kita. Tubuh kita memberikan tanda-tanda. Baik, contoh, ini pembuluh darah normal. Mulai ada makanan berlemak, khususnya para penyantap Sampah. santan, nasi uduk, Jeroan. nasi uduk, pecel lele, nasi. Makanan enak semua. Indonesia. Mulai jadi, ya. Kemudian mulai terjadi plak, mati tinggi. Kemudian menjadi yang disebut bahasa kerennya penyakit jantung koroner atau penyumbatan pada pembuluh darah besar. Besar ada kalimatnya. Kalau di sini pasti udah dirawat. Kalau udah seperti ini, ya, udah dirawat karena apa? Oksigen tidak lagi mensuplai otak. Di otak pembuluh darahnya hanya sebesar rambut. Kalau itu tersumbat seperti ini, nggak ada suplai lagi. Apalagi kalau terjadi trombosis, pecah di otak, habis udah. Yang susah siapa? Anak, istri, suami, keluarga yang lain harus dorong-dorong, nyebokin seperti itu. Ini semua, ya, pada tingkat ini keluhannya sudah ada. Kayak ditusuk jarum, sakit lambung, sakit di sini, sakit di sini, terus sakit di sini, sakit di sini, sakit di seluruh punggung, pegel, katanya kalau digigit enak. Agil, koneng-koneng, pijat, terus mati waktu dipijat. Benar loh. Ada ya Pak? Ada. Itu sebabnya. Karena apa? Bukan dipijat biasa. Ini kan pijat. Yang biasa dilakukan apa? Diginiin. Iya. Duduk di sini. Iya. Mati sudah. Kalau dia lagi di sini ditekan ke sini, pecah di otak udah. Terus jadinya ini kematian akibat vaskular, pembuluh darah, mau di jantung, mau di otak, cerebral, sama saja. Keluar klinis pada sampai di sini ini belum ada nih. Sampai yang tingkat ini aja baru pelemakan biasa, belum ada. Tetapi kalau sudah ke sini, ini kalau di sini namanya di hati, kalau di hati sudah menuju kepada sirosis dari fatty liver. Kalau di sini, ini baru ada pelemakan di hati, belum fatty liver.
Saya tidak pakai gambar karena tidak ada gambar yang sebenarnya gejala dari lemak di hati. Jadi saya buatkan gambar ini supaya cukup dimengerti. Kalau sudah di sini, ini sudah masuk skala 1. Susah ya, karena ini usia nih bertambah, ini titik akhir. Pada pria 35-40 tahun batasnya, pada wanita begitu dia menop. Baru ada kasus yang bermasalah, kena stroke, kena lumpuh, seperti itu. Jadi stroke belum tentu lumpuh. Lumpuh belum tentu stroke. Nggak percaya, sehat bodinya, tetapi ada pelemakan di sini. Ininya mulai kalau jalan seperti itu. Karena terjadi penyumbatan di pembuluh darah sekitar pinggang ini. Apalagi kalau terjadi di sini. Saya tidak bisa bicara. Bahasa-bahasa yang keren itu sebenarnya ada iskemik, ada stroke, ada MI, miokard infark, ada angina. Ini sebenarnya semua bahasa masalah menjelang titik. Nyeri-nyeri itu sudah disebut angina. Kalau infark serangan. Seperti itu. Nah, ini otak. Gambarnya tidak tajam. Saya rasa pixelnya dari sini. Ini kelihatannya normal, tapi palsu. Di atasnya tidak terlalu jelas. Kemudian ini yang kekurangan oksigen. Menciut. Betul, mengkerut. Mengkerut. Tapi bukan karena oksigen saja yang kurang, tapi airnya kurang. Nah, pertanyaan saya, Bapak dan Ibu, apakah sehari minum ada 3 botol ini? Oh. Itu untuk orang Indonesia minimal menurut WHO UNESCO harus 3 botol yang tingginya segini. Waduh. Berarti 4 liter. setengah liter. Kenapa? Terjadi dehidrasi, terus ada hipoksia atau kekurangan oksigen, maka ciutnya langsung ambles. Set. Bisa sembuh? Tidak. Ini kekurangan darah juga sama. Ngetren menjadi nomor 2 di negara kita. Penyakit ini merajalela. Karena apa? Ngetren pola hidup, ngetren gaya hidup, ngetren ulah kita sendiri. Apalagi besok mau bulan puasa. Udah tahu punya kolesterol, punya diabetes, nggak boleh makan santan, nggak boleh makan gula, alias kolak. Ampun. Cendol. Ya, sejenisnya kan. Coba kita bisa berdamai. Ganti santan itu dengan ini. Dengan coconut marrow powder. Ini saya terjemahkan, dia sebenarnya itu kalau saya pakai bahasa yang dulu sama sih sebenarnya produknya.
Saya kalau pakai nama itu saya katanya menduplikasi. Saya cari istilah baru untuk kompon. Jadi pakai myeloid butiran komposit. Padahal sebenarnya saya boleh bilang sebagai simolipid. Ini setara enzim atau polipeptida. Begitu Anda konsumsi dalam keadaan hangat, maka itu akan diserap langsung ke dalam tubuh, beredar di pembuluh darah, langsung disuplai kepada tulang. Kalau minumnya, nanti kita lihat ada aturan minum. Minum kalsium pagi sama minum kalsium malam itu ada manfaat kegunaan jam proses. Seperti itu. Bisa nggak kita diabetes minum ini? Sangat bisa, karena ini nggak ada gulanya, nggak ada sakarinnya, nggak ada unsur-unsur yang memaniskannya. Lemaknya itu lemak bagus yang dipakai. Ya, oke. Kita lanjut. Ini penjelasannya, komposisinya bebas gula, ya. Unsurnya dulu Mbak Muki saja sampai bingung kalau sapi ditarik tulang sumsumnya mati dong mestinya. Sebenarnya sapi itu udah dipotong baru diolah, gitu. Di dalam kandungan tersebut ada lecitin, ada proteinnya, ada vitamin. Semua ini diproses dengan proses dingin yang disebut bioengineering. Ya, ini sebenarnya proses dingin, bukan proses dimasak, dipanasin, bukan. Ini namanya proses adem. Sehingga bermanfaat untuk pengobatan. Pernah lihat sinseh-sinseh kalau lagi beli lobak diirisin halus-halus pakai parutan yang buat es gitu, terus dijemur. Nggak pernah dimasak di api ngeringinnya, karena yang diproses dengan pembakaran itu menjadikan racun. Tapi proses di angin-angin pengeringannya itu menjadi obat. Jadi seperti itu. Ini juga, tapi dengan teknologi. Mungkin kalau yang pernah melihat ke pabriknya itu bisa bercerita lebih banyak. Tapi saya nggak boleh bercerita seperti pabrik yang sono dong. Nanti yang bercerita untuk pabriknya, mungkin Pak Epsilon udah masuk belum ke dalam pabrik? Belum. Oke. Dia mengandung kolagen, dia mengandung tulang morfogenetik protein. Ini penjelasannya ada. Dia bisa merangsang pembentukan tulang baru atau bukan osteoporosis. Jadi ada osteoblasts, ada osteoclasts. Nah, ini pembentukannya. Chondroitin adalah bagian bantalan persendian. Saya tidak bacakan isinya, tapi dia memberikan nutrisi kepada bantalan. Dan ini didapat bukan ditambah, tetapi didapat dari produksi bioengineering modern. Teknologi makin lama, nanti teknologinya nano, mungkin dia akan berubah dengan kapasitas nano. Dan sudah ada beberapa produk yang menggunakan sistem nano. Cara minumnya gampang. Wah, waktu diaduknya kok ngegumpel. Sebenarnya bukan ngegumpel. Bubuknya jangan ditaruh di gelas dulu. Air yang sudah dari dispenser, nggak perlu panas dari kompor. Tuang pelan-pelan, aduk. Sambil diputer, ini dituang, maka dia akan larut semuanya. Dan sangat kental. Sangat kental. Nah, kenapa orang pada kondisi non prima dikasih 1/4, dia sudah terasa pada hari yang sama. Sedangkan
6 yang sama kondisinya, ini 10 pasien kondisinya saya udah pilih primanya sama, kondisi sakitnya sama, karena saya terpaksa memilih orang yang lagi batuk pilek 10 orang. Yang dikasih 1/4 badannya agak enak kan, hilang pegel lindungnya kan, orang flu kan pegel lindung kan. Saya mencari pembaliknya, yang minum 1 yang flu jadi tambah pegel dan linu. Kenapa? Karena dia proses menyerap dan atau yang tadi dikatakan di sana sebagai osteoblasts dan osteoclasts, pengisian yang oleh protein morfolnya oleh ini menjadi terganggu. Itu yang memberikan reaksi. Contoh, kalau kita pilek, kita minum 1/4, badan kita menjadi lebih enak. Minum setengah, lebih enakan. 3/4, dia tidak terasa apa-apa, tapi pegel lindungnya, tapi pileknya memudar. Kalau yang minum 1, langsung dia bilang, saya menjadi sakit badan saya. Tapi enak, vitalitasnya enak. Ada 2 sudut yang harus diperhatikan. Nanti kalau ada pasien pada kondisi penyakit berbeda, itu akan diare. Ya. Dan ini belum saya dapatkan yang timbul gatal-gatal pada diabetes. Karena biasanya kalau minum yang nomor 2 dulu, itu pasti gatal dulu. Setelah diteliti, karena ada permasalahan asupan manis. Kalau ini tidak, belum saya temukan. Jadi bersyukurlah produk ini polos tanpa gula. Bisa diterima? Jadi kalau sekarang saya sakit lambung, minum ini, minum 1, maka kita akan sendawa. Jangan kaget. Bukan karena lambung yang kenapa-napa, enggak, karena kalsium memperbaiki fungsi lambung.